Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil istiqlal. Alhamdulillahi ala ni'matil hurriyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Imam masjid, BKM masjid, pengurus masjid Baitur Rahim Utun Bayi yang dimuliakan Allah, serta seluruh jamaah subuh yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan hari ke-28. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikatakan dalam pembukaan tersebut, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia tak merdeka dengan sendirinya. Indonesia tidak merdeka begitu saja. Merdekanya Republik Indonesia semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita paham dan mengerti betul bahwa Indonesia merdeka karena kekuatan Allah, karena kekuasaan Allah, maka hari ini mari kita isi kemerdekaan juga dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengerti, kita tulis dalam buku undang-undang kita bahwa kemerdekaan ini betul karena Allah, tapi dalam mengisi kemerdekaan kita malah menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita lihat perayaan-perayaan kemerdekaan dimanapun, kemudian menyingkirkan ibadah-ibadah sholat. Perayaan yang dilaksanakan untuk menyambut kemerdekaan, memperingati kemerdekaan, memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kemudian banyak orang yang bermaksiat di dalamnya. Boleh kita lihat bersama, hari ini nanti akan diadakan karnaval besar di Kota Luk Sumawe. Berapa banyak yang meninggalkan sholat. Mulai tadi malam anak-anak kita sudah bersolek untuk mengikuti karnaval. Solek itu tak bisa dilakukan beberapa menit, tapi harus beberapa jam. Mulai jam 2 tadi malam sudah bersolek, jam 3 sudah bersolek. Secara pasti solat subuh banyak yang mereka tinggalkan. Nanti solat zuhur banyak yang ditinggalkan. Kita akui kemerdekaan karena Allah, tapi dalam merayakan kemerdekaan kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita masih dalam keadaan terjajah oleh keadaan dan bisa dipastikan kita belum merdeka. Hari kemerdekaan disebut dalam bahasa Arab Yaumul Istiqlal, atau yang lebih sering kita sampaikan Yaumul Hurriyah, merdeka dari segala-galanya. Bukan saja merdeka dari penjajah Belanda, bukan hanya bisa merdeka dari penjajahan Jepang, tetapi merdeka kita, merdeka dari hawa nafsu, berdiri di atas kaki sendiri, mengatur bangsa kita sendiri, mengatur dari segala-gala yang bisa menjajah diri kita sendiri. Ini makna daripada kemerdekaan. Maka sang uku lebih cocok mengisi kemerdekaan. Jangan lagi melihat kepada masa lalu. Hari ini kalau kita buka kepada sejarah sedikit, banyak kita merayakan hari kemerdekaan, kemudian dengan melaksanakan apa yang masih dilakukan oleh penjajah kita dulu Belanda. Taboh dah pegang contoh Pinang. Nyan Pinang jamun yang pegang Belanda, yang urang rakyat jelata, rakyat Indonesia, untuk memenuhi kesenangan daripada Belanda, ikalanlah rakyat Pinang. Water dari pucuk Pinang kem Belanda, senang Belanda prok-prok jaro.
maka tak artikan uronyo yang pinang uronyo rakyat jelata yang nonton Belanda. Sampai uronyo mentemenan. Tidak ada unsur pendidikan sama sekali. Pinang di depan umum, membuka aurat, memakai celana pendek, membuka baju. Tidak ada unsur yang membuat kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita rubah sedikit. Hari ini masih ada acara makan kerupuk. Dari zaman sampai orangnya mantan pajuh kerupuk tu. Yang punya kerupuknya identik dengan orang miskin. Identik dengan orang yang tidak punya. Awak-awak kaya hanai pajuh le kerupuk. Maka kenapa kita tak rubah lomba makan pizza, lomba makan hamburger, bekle lomba makan kerupuk. Ini kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Kenapa tidak kita isi kemerdekaan dengan membuat lomba MTQ? Kenapa tidak kita isi lomba kemerdekaan dengan membuat lomba-lomba yang mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak generasi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengajak kepada kemaksiatan, mendekatkan diri kita kepada bala atau menjauh kita daripada rahmat Allah, dekat kita dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini kalau ada yang tersinggung dengan apa yang Ustaz sampaikan, tak apa-apa, karena memang ini yang realita terjadi. Jangan sampai rahmat Allah ini pergi dari hidup kita. Jangan sampai kemerdekaan, berkah kemerdekaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita merayakan kemerdekaan dengan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, merdekanya Republik Indonesia ini tidak lepas daripada tangan-tangan pemuda. Coba lihat, yang memerdekakan negeri ini adalah para pemuda. Jenderal Sudirman pada waktu itu muda. Panglima Polim pada waktu itu muda. Tengku Umar pada waktu itu muda. Cut Nyak pada waktu itu muda. Malahayati pada waktu itu muda. Merdekanya negeri ini tidak lepas daripada tangan-tangan pemuda. Pemuda zaman dahulu merebut kemerdekaan dari tangan Belanda, merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Mari kita berharap pemuda hari ini mengisi kemerdekaan dengan penuh percaya diri, mengisi kemerdekaan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan orang dulu tidak lakukan dengan mudah, susah payah. Ada ratusan nyawa yang melayang, ada mungkin ribuan, jutaan nyawa yang hilang demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia, dan umumnya dikomandoi oleh para pemuda. Maka terkala untuk orangnya adanya puka merdeka pugolom. Coba lihat arti kemerdekaan. Nepegah di para ulama, al-abdu yudrabu bil aso. Hamba sahaya itu yang mana dinamakan dengan budak? Yang mana dinamakan dengan hamba sahaya? Alladzi yudrabu bil aso. Hamba sahaya yang dipukul dengan tongkat, yang dipukul dengan tombak, yang dipukul dengan kayu, itu masih hamba sahaya. Wal hurru yakfihi bil isyarah. Tapi orang merdeka cukup dengan isyarat. Hari ini apakah kita sudah merdeka? Benarkah negeri ini benar-benar merdeka? Ini menjadi tanda tanya besar kepada kita, dan jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kembali kepada pemuda. Mari pemuda-pemudi sekalian, kita isi kemerdekaan negeri ini yang sudah 78 tahun dengan 3 hal saja. Jangan sampai hari ini pemudanya melemah. Pemuda-pemuda dulu mendapatkan tempat ketika meraih kemerdekaan, dan hari ini pun pemuda masih mendapatkan tempat. Orangnya nekalan semua kita punya tempat untuk pemuda. Di kampung na ketua pemuda, hana ketua urung syiu, hana ketua urung tua. Bahkan di Indonesia ini ada Menteri Pemuda dan Olahraga. Diberikan tempat kepada pemuda, karena yakin betul tanpa pemuda kita tidak ada apa-apanya. Ketika ada SMS Syiar Muhibbah Subuh, ada gerakan pemuda subuh. Kenapa banyak gerakan-gerakan pemuda? Karena gerakan pemuda itu gerakan yang sangat efektif. Anak-anak muda masih memiliki fisik yang kuat. Anak-anak yang muda masih memiliki wawasan yang luas. Anak-anak yang muda masih memiliki segala-galanya dibandingkan dengan orang-orang tua. Dalam kemamnya urung syik putra ada harap. Jino kana lu kalan-kalan spanduk-spanduk calek yang tulis menon.
serahkan tungkat bak anak muda bah orang tua yang menua. Orang tua ke menua-nua dah. Tungkatnya kan tajuk bah anak muda. Menyatayu mu perang ronyo kan bah anak muda. Tayu mulha ronyo kan anak muda. Menya seandainya hitam manglam Belanda kena waceh deku tetap bah anak muda dawai ke deku. Tapi pemuda yang bagaimana yang akan mengisi hal tersebut? Pukul pemuda-pemuda lagi tanya orangnya. Apakah pemuda-pemuda di sekitar kita hari ini? Coba lihat. Seandainya hitamang Belanda wajah fikir dan anak muda orangnya. Anak muda yang kalalo dengan permainannya. Anak muda yang hana malam. Anak muda yang hana sehat secara fisik. Anak muda yang hana kuat secara keimanan. Anak muda yang relah daripada akhlak. Apakah itu yang pemuda-pemuda yang akan mengisi kemerdekaan? Maka orangnya ketika memang ni anak muda bak orangnya, tapi tanya rata-rata anak muda di rumah. Tak pegah bak anak-anak tanya. 3 saja anak muda hari ini bisa, insya-Allah kita akan maju. Yang pertama, pemuda-pemuda yang kuat secara akidah. Pemuda-pemuda yang kuat ibadah kepada Allah. Pemuda-pemuda yang taat kepada Allah. Coba bayangkan iluk semawe bek rame-rame dan meleher tuh mentang anak muda lagi anak tanya pauzan barusan. Maka akan sukses Kota Luk Semawe dengan suara yang sangat merdu, berani mengimami kita di belakang dengan kepasihan yang sangat luar biasa. Kalau itu pemuda yang kita miliki, bek ramai boleh merdu mentang di Kota Luk Semawe ada pemuda seperti saudara Fauzan, anak tanya barusan aku. Sungguh sangat mulia Kota Luk Semawe ini. Banyak hari ini pemuda-pemuda yang tak tahu agama. Kalau mereka ditanya apakah mereka tidak cinta kepada agama, bagaimana akan timbul cinta ke mereka ketika mereka tidak kenal dengan apa yang mereka cintai? Mereka tidak kenal kepada Tuhan. Mereka tidak kenal kepada Allah. Sifat 20 hanja ni. Malaikat hanai turi, Nabi hanai turi. Tata cara ibadah kepada Allah mereka tidak faham. Bagaimana akan muncul cinta kepada agama? Bagaimana akan muncul cinta kepada negeri? Bagaimana akan mereka bisa membela agama dan membela negeri? Ketika rasa cinta sudah tidak mereka miliki lagi. Untuk memiliki rasa cinta kepada negeri, memiliki rasa cinta kepada agama, yang harus ditanamkan di jiwa anak-anak muda sekarang adalah akidah. Nyohan alir, nyoku ke menyankalan, menyorot agama ancu hojoju. Nyan tingah nunggu, menyauronyo talawan kafir, menyauronyo bak media sosial talawan urung-urung munafik. Menyebab media sosial talawan awak-awak negara Islam benar patih Pak Faisal. Tonu ke dengku akan talawan tapi keroro. Bantah pegat acara keislaman, ijak anak-anak muda kampung. Ia bubarkan acara pakar karena mereka memang sudah tidak cinta kepada agama. Dari mana mereka tidak cinta kepada agama? Dari keilmuan tentang agama yang sudah mereka tidak miliki. Yang akan terjadi ini patih abalun. Musuh-musuh kita bukan orang luar. Musuh kita hari ini bukan Yahudi. Musuh kita hari ini bukan Nasrani. Musuh kita hari ini bukan orang-orang Majusi. Satu saat musuh kita adalah orang-orang di kalangan kita. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengerti agama. Coba buka sesekali media sosial. Saya pun dapat info dari kawan-kawan. Sekarang yang mengejek ulama orang kita sendiri. Yang kun ke agama Islam anu-anu Aceh dro. Yang hana galak ulama, yang pekabeh ulama, yang pekabeh syariat Islam adalah orang-orang kita sendiri, pemuda-pemuda Islam. Pemuda Islam yang bagaimana? Pemuda Islam yang tidak mengerti agama, pemuda Islam yang tidak pernah belajar agama, pemuda Islam yang tidak punya keimanan pondasi, keimanan akidah yang cukup. Merekalah suatu saat nanti akan menjadi musuh-musuh kita nyon. Ya ida nuh tengah lawan-lawan ron anu ron. Nya bener patin. Lawan-lawan kita nyoy rumahnya anak tu. Hana walain. Anak-anak tanya yang hana agamanya, anak-anak tanya yang hana ya abutnya, anak-anak tanya yang hana pondasi iman, suatu saat akan menjadi lawan bagi kita. Bener patih loh, bedah boleh lu pegang. Orangnya contoh belum pegah lawan. Terserah pro dan kontra. Gubernur membuat sebuah peraturan gubernur membatasi jam malam. Naik protes Dewan Medan.
Nayak protes dia awak padang. Ipegat operasional jam 12 tutup. Jam 12 tidak boleh lagi berkeliaran. Nayak protes dia awak Jakarta. Nayak protes dia awak Israel. So yang protes draw tu tabi-tabi Aceh. Macam cara protes untuk menggagalkan produk ini. Putra pegah merugikan pedagang kecil. Pedagang kecil zakat pukul 12 malam. Merugikan UMKM. Ikun lem ini menghalangi hak asasi manusia. Hak asasi manusia sampai pukul 12 malam. Ni kalau so yang pegah-pegah banyak. Sampai muncul sekelompok pemuda. So gubernurnya. Tetes buat kedai gubernurnya. Begitulah beratnya. Siapa kemudian yang menjadi penghalang? Siapa kemudian yang menjadi ujian? Adalah anak-anak kita sendiri dari negeri kita sendiri. Kenapa? Kekurangan ilmu agama, kekurangan ibadah kepada Allah, kekurangan pondasi keimanan. Dalam kemaah. Yang contoh yang terbaru yang terjadi Ronyo, yang menjadi penghalang tembok besar dalam kehidupan kita bukan orang lain, tetapi anak-anak kita yang tak punya ilmu. Watai begal, kejadian di Banda Aceh. Watai ini hukum, kai pegah hak asasi manusia tidak boleh dihukum belum masuk daripada batasan umur 17 tahun. Memang umur dalam 17 tahun, tapi but kalau kaya umur 80 tahun. Kenya ni kalau watai ni tam ni kai pegah macam-macam. Watai haibi berkeliaran. Hari ini kemaksiatan terjadi karena berkeliarannya malam-malam. Nak tinggal di kampung jamun watai masa-masa konflik. Kani you jaga malam. Habis gada pisang, habis gada usaha yang cu awak menjaga. Awak tengok nak mungkin cuma curung. Ini realita. 4 napos jaga, you jaga. Tiba-tiba kagada bau rabung haji. Tiba-tiba kagada jagung rumah haji. Kagada tubai rumah haji. So yang cu awak jaga. Awak tengok nak mungkin cuma curung tengok itu. Maka orangnya siapa yang membuat kerusakan? Yang wet-wet tengah-tengah malam ni. Yang berkeliaran tengah-tengah malam. Anak-anak kita sosok mentang hinan tu muncul jahat-jahat. Maka ini contoh. Maka pondasi keimanan pada pemuda ini yang perlu. Banyak pengajian orang tua, jarang sekali ada pengajian anak-anak muda. Ulun tuan rak babi Aceh wet-wet kemah. Selalu ulun tuan tanya, gampungnya na beutna, urun tuhan na ge beutna. Urina nagi abutna, anak muda na ya abut, iem nandung. Artinya banyak tempat yang tidak memfasilitasi anak mudanya untuk beriman kepada Allah, untuk diberikan ilmu yang cukup. Kalau ini tak terjadi, maka nepatih itu sabuh saat anak-anak muda kita ini yang tak punya ilmu, yang tak punya standar iman yang cukup, akan jadi musuh dalam kehidupan kita, bahkan menjadi duri dalam daging dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lehana mudanya kang iman kang akidah, god keimanan kepada Allah. Kita butuh anak-anak muda sihatul jismi, yang sehat badannya, yang kang tubuh untuk berjuang. Orangnya kang tubuh lah. Malam you menjaga. Urang you berijai ipajuh makanan hana sehat. Beile ada pegah ya ipip sabai. Beile ada pegah yang kenang sabu-sabu, yang kenang ganja. Ngani pajuh barang-barang yang mentang, yang bak benih-benih jalan, yang bak gerbak-gerbaknya nunggu dalam dendai sehat. Akan muncul pemuda-pemuda sakit. Maka orangnya ada kalan pemuda-pemuda pijut tak kemang. Wadai jak ngayai tak kemang. Tuhan haji ngayah. Ini kalau anak muda ini pijut badan, agak hitam macut, muka kuning. Ini kalau pemuda orangnya Honda ngayah tapi keji ayah. Katu haji ngayah. Ayah haji putih peluh kaki, haji apa kalau merempok rumah. Sehat badan. Dan dipegah di ahli-ahli gizi, ahli kedokteran. Tidur yang paling baik, tidur jam 10. Tidur yang paling baik, tidur jam 9. Yang baru dipegah jino di ahli gizi. Nabi Muhammad habis solat maghrib tak banyak bicara, berzikir menuju
menunggu kepada solat Isya. Habis Isya Nabi berangkat tidur. Hana le bu. Hana sehat le badan. Orangnya contoh cin kalen nyala kemah. Anak tanya bu, ilung nak pernah anak min nyala lokal tanya aku sakit. Dipiju kata du talu mana tak ngen. Kenapa nak orang tak ngen kalau du menang semangat hana le. Tak pekak pegah haba, urang tiba nak pekak pegah haba antip dengan. Cini kalan tiba nak pekak pegah haba. Nyai dan nempi menyalang kawan-kawan dan nyom nyana tiba-tiba ka bengeh le tiba-tiba ka emosi ni pegah dan air lagi ni. Urang asai kasip dengan kamangan pegah haba. Urang nya hansip dengan ada pegah haba. Ada pegah habe dengan. Dengan hansip mata merah cini kalan. Sehat sudah tidak lagi itu. Kenapa? Pola hidupnya tidak sehat. Seharusnya waktu istirahat dia gunakan untuk bermain. Waktu orang bermain, waktu orang ronyo menjaga hati malam, olahraga dan roh hana itu baju makanan dua bak gede kena udara luar membuat pemuda-pemuda kita tidak sehat. Akhirnya tentu subuh mereka tak sanggup beribadah kepada Allah dan muncullah ronyo pemuda-pemuda yang sehat untuk bermaksiat, tapi lahirlah pemuda-pemuda yang sakit ketika beribadah. Kalian ronyo muncul pemuda-pemuda sehat kapan? Untuk maksiat. Tapi pemuda-pemuda lemah dan sakit ketika kita ajak untuk beribadah. Hari ini kita tur ya. Berangkat ke Gunung Salak. Honda Rihino Gunung Salak. Honda kena Labu. Honda kena Banda Aceh. Untuk keliling-keliling. Tapi di tempat solat mereka tidak pernah berhenti. Kenapa? Mereka sehat secara fisik untuk bermaksiat kepada Allah, tapi sakit ketika diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah butuh pemuda yang kuat akidahnya, kita butuh pemuda yang sehat badannya. Dan pada akhirnya kita butuhlah pemuda-pemuda yang bagus akhlaknya. Pemuda-pemuda yang ituri ayah ngenmai. Pemuda-pemuda yang ituri gure. Pemuda-pemuda yang ituri urang yang lebih tua daripada, bisa menghormati orang-orang tua, bisa menghormati orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Ini yang kita butuhkan. Dan kalau kita lihat akhlak anak-anak kita sekarang jauh daripada harapan. Maka harapan ulun tuan, mari kita bersama-sama melalui forumnya dan forum-forum yang lain, kita beri ruang yang besar kepada pemuda. Nyo ada kampung-kampung lagi maah nyetruk isi-isi. Anak muda tabinya bisalah kadang-kadang. Gaduh dah pegah menon. Anak muda kampung lung gaduh menship. Yang menyertai abadawah menang tapi tengku ne pegah baca tengku. Anak muda kampung hino gaduh menship tengku. Anak muda kampung hino gaduh skater tengku. Anak muda kampung hino ipiap sabe tengku. Anak muda kampung hino ipiap ganja. Anak muda kampung hino buah naik malam. Gaduh pegahnya pagi si. Menyabalung berkenyan dah pegah. Kibancit tapi ruang kepada mereka. Nyo dia anak muda, laki bola poli hana bola, laki bola ki hana bola, you pegah lapangan poli hana lapangan, you belau badminton hana kenya. Gaduh pegah salah anak muda. Cijuk bola-bola poli menheboh, naik peh-peh, naik debi-debi roh nak dengut malam. Cijuk bola-bola ki mendua boh ke anak muda. Berikan mereka kesempatan. Bak-bak dakwah tak pakai awaknya. Bak-bak pemilihan besi, bela anak muda, baik letak urun tuha kalang-kalang mantap. Jauh tungkat bak anak muda. Nyo dia tanya tuha api. Pantai pilih besi. Nah yang pilih ketua pemuda umur 70, pantai ikut je ketua pemuda. Seleksi ketua pemuda umur 70. Tidak memberi kesempatan kepada anak-anak muda. Nyala kewan. Menyoduk-duk gure pantai ikut ketua pemuda kikim kamu. Maka oleh karena demikian, ayo kita berikan fasilitas. Jangan kita tinggalkan mereka. Nyo menyena gure-gure yang galak-galak duk kedai kuping anak muda, na urang ke, pu gaduh anak muda. Ya pisalah aku. Pu gaduh jampu-jampu rong anak muda mabuknya. Perle tajak awaknya. Kalau lam pegah gaduhku, menyota dakwah cana cocok ino, curun jak sebah pun dakwah lo. Kedeh ba anak muda yang hana ijak siji tajak dakwah tu. Kedeh dah pegah masalah agama, nya pun dah pegah ci urang agama tu, kopiah beberaya tu. Cik urung-urung kagete ibadah. Menyonyo hana pelet tak pegah-pegah dia ku, tapi keroro je tak pegah-pegah. Yang pelet ajak babak kedai ku, bawa warung kopi. Yang cocok sak besar. Tabamik sabo. Yang tu pun citeh je.
Ilung ka cocok lewek nyon ku. Kau de pengajian warung kopi. Ka mate. Artinya putra, 3-2 ane warung kopi pada ada warung pegabang. Ane kalian menyahinoi dengan ada pegabang biasa aku. Lah masjid ni kalian kusyuk menandum sira dua dengan biasa aku. Menyahino so handrim dengar kalian menandum dengan lung pegabang. Aci ateh pegabang warung kopi 3 cite. Nyana ustaz yang mengeluh. Hai dah pegabang nak tikan awak dengar tikan jawab pegabang. Kehinaan perlu tantangan dakwah. Kan hina aku hina pada tantangan lo. Urung-urung karamati aku pun tantangan lo. Maka oleh karena demikian ayo bersama-sama jangan kita tinggalkan pemuda. Tengku-tengku je babat tempat-tempat dua anak muda ni jak kena. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek dah semayang ya. Obek urusan ron, aku ni jaron ke dia. Jawapan pertama pasti akan begitu. Tapi besok datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kibalam nunggu. Kiban apa kak jam sejak ronyo. Hana apa kak dem. Nyoi kaya tayo takun keji lah benyo. Oh anak muda. Maka jawab ada takun keji. Idi ngoji bunge. Oh. Jawab saja jawab ke dengo tu. April. Ayo sama-sama kita berbuat sama-sama menyongsong kemerdekaan ini. Baik merdeka hana mampu pura melaju untuk maju putra maju. Korupsi itu. Putra yang maju ini hana mampu maju bidu. Ayo kita songsong anak muda kita menjadi anak-anak muda yang kuat, kita menjadi orang-orang yang kuat, mampu mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Semoga imannya kuat, sehat badannya dan sukses bagus akhlaknya. Insyaallah akan kita masuki era di mana kita merdeka dengan dekat dengan Allah, dengan mendapatkan rahmat Allah, karena memang kita merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.